Mama, Ima, Api, Lelan, dan Debin, mari tetap setia untuk ibadah kita malam hari ini. Mari kita awali ibadah dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya Waktu Tuhan. Waktu Tuhan ya? Ya. Waktu Tuhan. Iya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Engkau boleh mempertemukan kami kembali Tuhan di malam hari ini untuk berdoa bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kiranya dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya pembacaan firman yang akan kami dengarkan nanti dapat menyegarkan hati kami, dapat memberikan tuntunan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kiranya kami hamba-Mu mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Alkitab di malam hari ini, diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 9. Kita baca bergantian, mulai dari saya, Papi, Oma, Ima. Tuhan perisaiku, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan ahli fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan mendengarku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman di malam hari ini. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup kita. Amin. Renungan kita di malam hari ini topiknya yang memenuhi hati. Ada sebuah cerita,
Suli hidup dari pensiunannya yang kecil, rumahnya kecil, hidupnya pun sederhana. Sore itu Suli berkisah, Buye orang terpandang, rumahnya besar, hartanya melimpah, semua anaknya jadi orang. Tetapi dia tak berhenti mengeluh. Lihat Bu S, 2 anaknya dokter, 1 lagi S3, bahagia banget. Lah anak-anakku, semua cuma S1, kapan aku bisa bahagia? Dikaruniai begitu banyak kok masih mengeluh, ujar Suli. Aku ini cuma begini, tetapi selalu happy, sibuk berbahagia, tak ingat untuk mengeluh. Lalu perlahan dia bergumam, jangan-jangan aku abnormal. Tiap kali ingat Suli, aku ingat kisah Daud. Hidup Daud penuh kerikil tajam, namun Tuhan selalu menjadi perisai dan kekuatannya. Dia tak henti berlibat masalah berat, namun Tuhan selalu menolongnya. Daud selalu melihat dan tak henti menyadari betapa Tuhan amat mengasihinya. Sebab itu beria-ria hatiku, seru Daud, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kesadaran itu yakni bahwa Tuhan senantiasa mengasihi, selalu memenuhi hati Daud. Karena itulah dari hati Daud tak henti meluap sukacita dan rasa syukur. Apa yang memenuhi hati, itulah kuncinya. Ada orang yang punya hampir segalanya, tetapi merasa tak punya apa-apa, merasa diri begitu malang, jauh dari bahagia. Ada juga orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi merasa tak henti dicintai, hingga baginya tiap hari adalah hari bahagia penuh syukur. Rupanya benar kata orang, bukan apa yang memenuhi dompetmu yang membuatmu penuh syukur, melainkan apa yang memenuhi hatimu. Jadi ada satu quote, jika perasaan dicintai dan diberkati memenuhi sanubari, hanya sukacita dan syukur yang akan meluap-luap dari hati. Mari kita nyanyi lagu yang terakhir. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Tuhan, Kau sempurna dalam dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenal
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam setiap aktivitas kami. Kami mau kembalikan syukur kami hanya pada Yesus Allah kami yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami. Namun kami mau mengaku bahwa kami sering bersalah, sering kali melakukan dosa di hadapan Tuhan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Layakkanlah kami, ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan, supaya kami berdoa tidak terhalang oleh dosa yang kami berbuat. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan mengampuni salah dan dosa dan melayakkan. Pada malam hari ini kami mau berdoa menyerahkan orang tua kami Tuhan, Ima, Oma, biarlah Tuhan memberkati. Kesehatan, kekuatan, biarlah Tuhan anugerahkan. Bahkan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan sendiri yang berikan. Supaya dari waktu ke waktu mereka tetap sehat, kuat, dapat beraktivitas bagaimana biasanya. Akan lebih berhikmat setiap harinya. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak. Biarlah Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, bermain mereka. Biarlah Tuhan hadir di dalam setiap bagian kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Yang jauh yang dekat, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk bisa melewati setiap tantangan hidup kami saat ini. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk semua anggota jemaat gereja Kalam Kudus Ambon. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam menjalani kehidupan yang semakin berat karena kondisi pandemi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Akhirnya Tuhan, kami mau berdoa buat kami semua, saudara bersaudara, orang tua di dalam keluarga ini. Biarlah Tuhan memberikan kasih sehingga keluarga kami terus bertumbuh dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah doa kami Tuhan, yang permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus. Mesbah keluarga sudah selesai dan saat ini waktunya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berterima kasih, bersyukur untuk setiap keluarga yang sudah bersedia untuk di-shoot di dalam pelayanan mesbah keluarga mereka. Bersyukur Tuhan memberikan keluarga-keluarga yang masih setia sampai saat ini melakukan pelayanan untuk mesbah keluarga dalam ibadah online Komisi Wanita. Dan biarlah kiranya untuk keluarga-keluarga yang lain yang mungkin belum pernah melakukan mesbah keluarga, kita bisa memulainya mungkin 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan di dalam aktivitas keluarga masing-masing. Saya berharap kiranya Tuhan mempersatukan Bapak dan Ibu di dalam keluarga untuk membawa anak-anak mereka memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Dan saat ini waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk malam ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati ibu-ibu yang sudah datang menghampiri Tuhan, bagaimana mereka di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan hati mereka Tuhan kuasai, hati mereka Tuhan berikan ketundukan, ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan, biarlah Tuhan yang pimpin, supaya Tuhan yang berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan perenungan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu yang terkasih, malam ini tema kita adalah memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Yang kita baca dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 yang berkata demikian.
Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dalam kehidupan berelasi ya sesama manusia, mungkin kita pernah melakukan satu aktivitas yang namanya hutang piutang. Nah, seseorang dikatakan itu berpiutang yaitu ketika seseorang itu meminjamkan sesuatu atau sejumlah orang kepada orang lain. Misalnya, mungkin ketika membuka usaha, ada orang tertentu yang kekurangan dana, maka ia harus pergi ke bank untuk melakukan pinjaman ke bank. Nah, maka dikatakan orang yang meminjam itu adalah orang yang berhutang dan pihak bank disebut sebagai orang yang berpiutang. Dalam arti pihak bank akan menerima sejumlah pembayaran dari hutang yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, tetapi ternyata di ayat ini dalam hubungan antara relasi manusia dengan Sang Pencipta, ternyata juga ada aktivitas hutang piutang. Ketika saya membaca pertama kali ayat ini, saya itu bingung, kok bisa ya kita itu memiutangi Tuhan. Berarti sebenarnya Tuhan yang adalah pemilik seluruh alam semesta ini memiliki hutang yang wajib dibayar untuk ciptaannya. Nah, bukankah sebenarnya kita yang seharusnya dikatakan itu berhutang kepada Tuhan? Nah, tetapi ketika saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan di Amsal 19 ayat 17 ini, ternyata di sini firman Tuhan mengajarkan bahwasanya Tuhan menganggap dirinya adalah orang yang berhutang kepada orang-orang yang sudah memberikan pertolongan kepada mereka yang miskin dan lemah. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan sampai dirinya itu berhutang kepada orang atau ciptaannya? Nah, ternyata di sini Tuhan menganggap dirinya adalah sebagai bagian dari orang-orang yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakan ayat yang ke-34 dan 36 buat kita semua. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan satu kata yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-40 dengan jelas mengajarkan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, demikian hebat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menganggap dirinya bahwasannya ia adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang yang lapar, orang yang membutuhkan minum, orang yang asing, bahkan orang yang sakit, orang yang telanjang. Tuhan menganggap dirinya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketika Tuhan menciptakan manusia yang adalah masterpiece-nya, Tuhan itu membawa kita, mengizinkan kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bahkan kalau kita melihat di Ulangan pasal 15 ayat 11, firman Tuhan mengatakan orang miskin akan ada selalu di sekitar kita. Nah, sekarang apa respon kita? Apakah respon kita adalah respon yang negatif atau respon kita adalah respon yang positif ketika kita melihat orang di sekitar kita ada yang miskin, ada yang lemah. Nah, apa respon yang negatif itu? Respon yang negatif itu hanya sekedar berkata kasihan. Hanya melakukan empati, perasaan sebatas belas kasihan. Nah, tetapi respon yang positif yaitu ketika seseorang melihat orang yang miskin, orang yang lemah di sekitarnya.
tindakan empatinya itu membawa dia menjadi seseorang yang proaktif untuk memberikan pertolongan kepada orang yang miskin dan orang yang lemah tadi. Nah, kenapa Tuhan sampai mengatakan dirinya bahwasanya dia berhutang kepada orang yang sudah berbelas kasihan, kepada orang yang sudah menolong orang yang miskin dan lemah. Di sini Tuhan menganggap dirinya, akulah orang yang miskin itu, akulah orang yang sakit itu, akulah orang yang ada di dalam penjara itu. Akulah orang yang asing itu. Dan ketika kamu melakukan sesuatu untuk aku, maka kamu sudah melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kamu sudah menghormati Tuhan, kamu sudah menghargai Tuhan yang sudah menciptakan engkau. Itulah hati Tuhan kita. Dia menganggap dirinya bahwasanya dia adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin itu. Dan Tuhan mengatakan, ketika kita memberi kepada orang-orang yang miskin dan lemah itu, secara langsung itu kita berikan kepada Tuhan. Nah, untuk itu ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang sekitar kita, apa yang menjadi respon kita? Kita melihat bagaimana respon Yesus bagi orang-orang miskin di tengah-tengah pelayanan Yesus selama ada di dunia ini. Yesus sangat dekat dengan orang-orang yang lemah. Yesus bahkan mengunjungi Lazarus yang rumahnya adalah di daerah Betania, satu daerah yang saat itu adalah tempat penduduknya itu banyak bermukim adalah orang-orang yang miskin. Tetapi Yesus mau datang, Yesus mau mendekat, bahkan Yesus mau menolong mereka yang miskin dan lemah ini. Nah, kalau Yesus sudah merendahkan dirinya, menganggap dirinya bahwasanya dia adalah orang yang miskin itu, orang yang sakit itu, orang yang dipenjara itu, orang yang asing itu. Bukankah kita sebagai ciptaan seharusnya kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita berbelas kasih kepada orang yang sedemikian. Yesus menganggap dirinya bahwasanya dialah orang miskin itu yang membutuhkan pertolongan kita. Bagi kita orang yang mampu, bukankah kita itu menerima berkat dari Tuhan? Bukankah Yesus, Tuhan kita adalah sumber dari segala berkat? Bukankah Dia Tuhan yang kaya? Bukankah apa yang kita miliki itu semuanya berasal dari Allah? Tetapi Tuhan mau memakai apa yang sudah diberikannya kepada orang-orang tertentu yang diberkati berlebih. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita sebagai partner, sebagai rekan kerja, sebagai rekan usaha kalau dalam ranah usaha. Tuhan memakai kita untuk bekerja sama. Ayo, mari kita bekerja sama untuk mereka, menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah ini. Kalau dalam usaha ini berarti namanya joint venture. Tuhan yang adalah sang pencipta mau membawa kita sebagai rekan kerjanya, sebagai partnernya untuk mengentaskan kemiskinan di sekitar kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah wabah pandemi ini, kemiskinan tentu mengintai di sekeliling kita. Nah, apa yang menjadi respon kita? Apakah respon kita akan seperti Yesus yang mau mendatangi mereka, yang mau datang dan menolong mereka? Atau apakah respon kita hanya sebatas berbelas kasihan tanpa melakukan tindakan apapun, hanya sebatas perasaan? Nah, untuk itu ketika Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah di sekitar kita, baiklah kita melakukan tindakan yang aktif untuk menolong kita. Karena untuk menolong mereka. Karena ketika kita melakukan tindakan, melakukan aksi untuk menolong mereka yang miskin, mereka yang lemah, maka kita sebenarnya sudah menanam satu investasi, yaitu tabungan iman. Ketika kita memberikan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu takut kita akan kekurangan, kita akan menjadi miskin karena kita sudah memberikan sebagian dari harta kita. Kita harus mengingat janji Tuhan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-27. Tuhan berjanji demikian, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Untuk itu berbahagialah setiap kita yang ketika kita
berhadapan dengan mereka yang miskin, mereka yang lemah. Hati kita digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Karena Tuhan akan membawa dirinya sebagai seorang yang berhutang kepada setiap kita. Dan apa yang Tuhan bayar itu melebihi emas dan perak. Tuhan sudah membayar kita lunas dengan hidupnya, dengan darahnya. Maka kewajiban kitalah untuk menjadi partnernya Tuhan, mengentaskan kemiskinan di sekitar kita. Berkat apapun yang kita berikan, yang telah kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita, percayalah Tuhan menganggap itu sebagai hutang yang harus Tuhan bayar kepada setiap kita. Ingatlah janji Tuhan, kita tidak akan berkekurangan ketika kita sudah memberi kepada mereka yang miskin dan lemah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sekali lagi kami diingatkan bahwasanya kami harus memiliki peran yang aktif ya Tuhan. Untuk kami boleh melihat setiap kesempatan ketika kami bertemu dengan orang yang miskin dan lemah, itu adalah kewajiban kami ya Tuhan untuk menolong. Dan ketika kami menolong mereka, maka kami berpiutang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membayar itu kepada setiap kami. Dan kami dengan iman menyatakan bahwasanya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Itulah janji Tuhan kepada setiap kami. Untuk itu Tuhan, ketika ibu-ibu diperhadapkan kepada berbagai kesempatan untuk memberi kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang lemah, biarlah mereka boleh memberi dengan tulus. Karena ketika kami boleh memberi dengan ketulusan, maka kami sebenarnya sudah memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membayarkannya kepada kami seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah di tengah wabah pandemi ini Engkau yang memberkati orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat. Tuhan tumbuhkan orang-orang yang senantiasa mau berbelas kasihan dengan memberikan pertolongan kepada setiap mereka yang miskin dan lemah ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa boleh diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan. Apa yang lebih yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah Tuhan itu boleh kami jadikan sebagai usaha patungan, sebagai tabungan iman kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami tidak akan berkekurangan ketika kami memberi kepada mereka yang miskin dan lemah. Terima kasih ya Bapak, Ibu-ibu, dimanapun berada saat ini Tuhan, berkatilah keluarga mereka. Berkati Tuhan supaya mereka boleh menjadi orang-orang, keluarga-keluarga yang memiliki empati, yang dituangkan di dalam tindakan pertolongan untuk mereka yang lemah dan miskin. Anak-anak mereka Tuhan berkati, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka Tuhan. Mampukan supaya keluarga-keluarga dari ibu-ibu komisi wanita ini Tuhan, boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Yang menjadi komunitas yang senantiasa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan boleh memancarkan kasih Kristus itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan kami, Allah kami. Biarlah berkat perlindungan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mau menolong, bertindak proaktif untuk mereka yang miskin dan mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati.